Indus itu merujuk pada kata-kata India sebenarnya, Mas. Ya, India. Kenapa? Makanya orang Belanda dulu kalau menyebut negara kita ini kan Nederland Indies ya, Nederland Indies atau dibacaan kan Hindia. Hindia Belanda. Nah, itu karena itu terkait terpengaruh oleh perjalanan orang Eropa yang namanya Marco Polo, Vasco da Gama dan lain-lain itu kan ketika mencari negeri baru itu Indonesia ini dianggap India gitu loh. Ternyata bukan, India masih kurang ke barat lagi kan gitu. Nah itu makanya ya nama Indonesia kan baru muncul ketika abad 20 ya, 1900-an itu baru muncul nama Indonesia itu. Nah kalau kita flashback ke belakang, ya ajaran atau keyakinan yang paling tua orang saya anggapnya Jawa aja ya, enggak usah terlalu yang lainnya. Jawa yaitu Kapitayan yang disebutkan dalam bukunya Pak Agus Nyoto. Kapitayan yang mana itu agama leluhur itu, Mas, leluhur. Makanya sampai ada unen-unen orang Jawa itu kan dulu orang Jawa itu sebelum mengenal halal haram malah ilok gak ilok ya kan. Kalau pejangan orang tua ojo le ora ilok, ojo le ora ilok itu kan ojo jangan, itu kan haram. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Siap. Lantas bagaimana, Pak, proses pembentukan kerajaan Majapahit dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Perkembangan proses proses pembentukan kerajaan Majapahit dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kerajaan Majapahit? Iya, kalau secara faktor, jadi Raden Wijaya itu menyebutkan dalam beberapa prasasti, memang dia itu ada semacam legitimasi kuat bahwa dia penerus dari Singosari. Karena mengingat istrinya Raden Wijaya, empat-empatnya itu kan putrinya Kertanegara, Raja Singosari yang tewas dibunuh oleh Jakatwang. Jadi secara legitimasi Raden Wijaya ini menyatakan bahwa saya ini masih Wangsa Rajasa. Wangsa Rajasa itu sebuah terah yang mana nanti ditarik garis ke atas itu yang merujuk pada kain angkrok tadi itu. Sehingga Raden Wijaya ini mengaku masih keturunan Singosari. Jadi kesimpulannya Majapahit itu masih terusan dari Majapahit ini terusan dari Singosari. Gitu. Ya. Lalu terkait sistem kerajaan itu seperti apa, Pak? Sistem yang ada di dalam kerajaan? Iya, jadi sistem kerajaannya itu zaman dulu tetap ada raja pusat. Kalau dalam prasasti disebut Sri Maharaja. Nah, kalau di Majapahit itu raja pusatnya yaitu Sri Maharaja. Nah, Majapahit ini dari berdiri awal sampai runtuh itu kan ada 12 raja yang pernah memerintah ya. Yang pertama tadi Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya meninggal digantikan putranya bernama Sri Jayanegara. Kemudian digantikan lagi raja ketiga Tribhuwana Tunggadewi. Akhirnya Tribhuwana Tunggadewi, raja keempat baru Hayam Wuruk. Nah, puncak kejayaan atau puncak keemasan Majapahit ini saat diperintah oleh Hayam Wuruk atau yang bergelar Sri Rajasa Negara. Itu puncak kejayaannya, Mas. Zaman keemasan lah ibaratnya ya. Makanya zamannya Hayam Wuruk itu muncullah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Bu Prapanca ya. Yaitu isinya tentang gambaran kota Raja Majapahit, terus kemudian kunjungan Hayam Wuruk keliling Jawa Timur sampai Lumajang ya. Nah itu tergambar semua. Terus juga ada Empu Tantular yang menulis kitab Sutasoma itu di zaman Hayam Wuruk. Sampai akhirnya salah satunya Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Jadi zaman kondusif lah yang zaman keemasan, tidak ada perang, tidak ada konflik ya itu ya. Ya itu Mas Uji. Lantas dengan kerajaan yang sebegitu megah, sebegitu besar, kira-kira siapa saja, Pak, yang memegang kekuasaan di dalamnya? Ya, kalau sistemnya Majapahit itu ada raja pusat tadi seperti saya sampaikan, juga ada raja bawahan. Raja bawahan itu raja yang menguasai wilayah-wilayah, Mas. Jadi ada istilahnya bre. Bre itu dari kata Batarari. Misalkan contoh Breh Wengker.
Itu Wengker itu kan nama kunonya dari Ponorogo. Jadi kalau disimpulkan, ditafsirkan bahwa dulu wilayah Ponorogo dan sekitarnya itu dikuasai oleh Raja Bawan namanya Breh Wengker. Nah, Breh Wengker. Jadi ada Raja Pusat, ada Raja Bawan kayak semacam bupati lah kalau sekarang ya. Nah, kalau Jawa Timur kan ada gubernur, kemudian ada bupati-bupati ya. Ada Bupati Ponorogo, Kediri, Malang, Tuban. Nah, itu zaman Jawa itu ada istilah Bre. Ada Bre Wengker, Bre Kahuripan ya, terus Bre Daha itu kan diasumsikan Kediri ya. Terus kemudian ada Bre Tumapel, Malang. Bre Kahuripan tadi itu melampaui wilayah-wilayah Kahuripan yaitu Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu dulu wilayah-wilayah Kahuripan gitu kan. Nah, itu. Lantas struktur sosial dalam politik kerajaan Majapahit itu seperti apa? Struktur yang bagaimana ya jadi Raja Pusat ada kemudian ada Raja Bawahan, Raja Bawahan tadi Bre ya. Bre itu tadi. Nah, tiap wilayah itu ada pejabat Mas. Ya sama kayak sekarang. Zaman dulu ada nama-nama pejabat ya, pejabat kayak Rakrian, Rakrian apa gitu ya, yang ngurusi pajak, ada yang pejabat yang mengurusi apa namanya keagamaan, ada itu disebut Dharma Daksha. Dharma Daksha ini pejabat yang mengurusi keagamaan. Berarti sesuai tupoksi masing-masing. Betul. Jadi agama di negara-negara agama bisa diketahui bahwa agama atau keyakinan zaman Majapahit itu dipegang oleh 3 orang pejabat agama, yaitu Dharma Daksha Kasogatan, itu ngurusi agama Buddha, Dharma Daksha Kasaiwan, itu agama Siwa atau Hindu, dan yang ketiga Dharma Daksha Karsian, agama Resi. Agama Resi inilah yang nanti terejawanta pada perkembangannya menjadi ajaran-ajaran yaitu yang sampai kejawen. Ya itu ejawanta dari Resi, karena ajaran Resi itu ajaran yang hidup pertapa di gunung, meninggalkan keduniawian. Itu kan ejawanta dari aliran-aliran yang sekarang ada di kejawen itu kan ya. Ada unsur-unsur itu. Nah, termasuk Kapitayan gitu. Kalau Kapitayan itu jauh mundur ya, malah sebelum ada agama Siwa Buddha masuk. Sudah ada. Iya, Kapitayan itu orang Jawa. Kalau menurut Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, beliau menyebutkan bahwa agama asli atau keyakinan asli orang Jawa ya, khususnya orang Jawa ya, itu adalah Kapitayan. Nah, karena di dalam ajaran Kapitayan itu ada unen-unen atau istilahnya itu menyebut sang yangnya atau Tuhannya ya, berarti kan ya sama. Tan kenoki ngoyong opo. Tadi yang tidak bisa diwujudkan, nggak bisa digambarkan. Ya, sama kalau orang Islam kan Gusti Allah, yang Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipegang, itu istilahnya tan kenoki ngoyong opo itu. Nah, itu kalau ajarannya Kapitayan itu. Berarti leluhur kita itu sebenarnya sudah mundur jauh, sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada. Iya, betul. Nah, ketika zaman Majapahit, dulu saya pernah menjadi narasumber itu ya, ada audien bertanya, loh, zaman Majapahit apakah semuanya itu agamanya Hindu? Saya bilang tidak. Agama yang diakui negara memang Siwa, Buddha, dan Karsian. Tapi kalau di lapangan ya banyak orang-orang yang masih mungkin Kapitayan banyak. Dan apakah semua orang masa Majapahit itu meninggal dibakar, diabukan? Tidak. Belum tentu ya. Karena yang disebutkan dalam naskah prasasti itu kan ya raja. Kalau raja meninggal pasti ada diberitakan. Misalkan Hayam Wuruk itu meninggal, wafat ya. Kan didarmakan itu kan jenazahnya diabukan kayak Bali, Ngaben, dibakar, kemudian dibangunlah bangunan monumen makam kalau menurut Profesor Samuel yaitu candi Pendarmaan itu monumen candi yang untuk mengenang raja itu, makanya disebut Candi Pendarmaan. Nah itu di dalam negara agama, para raton, prasasti itu sering saya dengar itu ada bangunan candi yang sifatnya dharma itu ketika raja itu meninggal, dibuatlah monumen candinya. Di dalam candinya ada arca perwujudan. Arca perwujudan itu wujudnya itu loh, perwujudannya. Ya. Gitu. Nah, karena zaman dulu kan belum ada foto, jadi artinya dibuatkan sosok perwujudan. Seperti Pendarmaan Raden Wijaya itu kan di Candi Simping Blitar, ada arcanya emang. Arcanya sekarang, arcanya Hariyara, perpaduan Wisnu dan Siwa yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Bicara terkait ketuhanan atau keyakinan,
ini kan kita kan apa namanya sudah meyakini, nenek moyang kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada dengan adanya kapitayan itu Iya, tadi. betul. Berarti agama yang masuk setelah kapitayan itu semuanya agama impor. Betul, betul Mas. Termasuk Hindu, Buddha, dan ya, sebagainya. yang diduga oleh sejarawan masuk dulu kan Buddha. Buddha, karena Buddha itu jejaknya paling tua di Nusantara. Buddha. Kemudian setelah itu baru Siwa atau Hindu. Makanya di dalam naskah prasasti itu tidak disebut Hindu, Siwa. Siwa. Nah, kalau kata-kata Hindu kan baru. Kenapa kok Hindu? Karena ajaran Siwa itu dari daerah Hindustan namanya, di India. India. Makanya disebut Hindu. Dan sekarang mayoritasnya kan Bali. Oke. Ya kan? Nah, itu. Nah, baru setelah itu agama yang berikutnya yang datang adalah Islam. Oke. Jadi Islam itu masuk zaman Jawa ada. Wali Songo itu kayak Mal Ibrahim itu kan makamnya di Gresik, itu dia di prasastinya itu di makamnya dia meninggalnya tahunnya Masehi 1419 Masehi. Jelas itu masa Majapahit. Kemudian Sunan Ampel datang ke sini itu masa Majapahit, Mas. Sunan Giri itu masa Majapahit. Artinya masih dalam lingkungan eksis Majapahit ya itu. Oke. Nah, ini menarik. Kan banyak yang salah persepsi. Katanya agama leluhur kita itu Hindu atau Buddha kan gitu. Iya, Hindu iya. Buddha lah orang bilang-bilang. Karena kita kaitkan dengan nama negara kita yang sekarang menjadi Indonesia itu kan diambil dari kata bahasa Yunani. Kalau nggak salah itu Hindus dan Nesus, Iya. yang artinya pulau-pulau Pulau-pulau. Hindu atau Iya. seperti itulah. Berarti itu kurang tepat ya. Sebenarnya Indus itu merujuk pada kata-kata India sebenarnya, Mas. Ya, India. Kenapa? Makanya orang Belanda dulu kalau menyebut negara kita ini kan Nederland Indies ya, Nederland Indies. Atau dibacaan kan Hindia Belanda. Hindia Belanda. Nah, itu karena itu terkait terpengaruh oleh perjalanan orang Eropa yang namanya Marco Polo, Vasco da Gama dan lain-lain itu kan ketika mencari negeri baru itu Indonesia ini dianggap India gitu loh. Ternyata bukan, India masih kurang ke barat lagi kan gitu. Nah itu makanya ya nama Indonesia kan baru muncul ketika abad 20 ya, 1900-an itu baru muncul nama Indonesia itu. Nah kalau kita flashback ke belakang, ya ajaran atau keyakinan yang paling tua orang saya anggapnya Jawa aja ya, enggak usah terlalu yang lainnya. Jawa ya itu Kapitayan yang disebutkan dalam bukunya Pak Agus Nyoto. Kapitayan yang mana itu agama leluhur itu, Mas, leluhur. Makanya sampai ada unen-unen orang Jawa itu kan dulu orang Jawa itu sebelum mengenal halal haram malah ilok gak ilok ya kan. Kalau pejangan orang tua ojo le ora ilok, ojo le ora ilok itu kan ojo jangan, itu kan haram. Nah, terus sehingga saking nggak bisa menemukan sesuatu intisari dari itu, makanya sejarawan luar orang Belanda kan menyebutnya animisme dinamisme. Nah, itu. Oke. Berarti Bapaknya ini sepakat dong bahwa peradaban Jawa itu peradaban paling tua di muka bumi ini. Ya kalau paling tua sih, nah ini harus cari padanannya ya. Tapi ya bahasanya ya termasuk tua lah gitu ya. Ini paling tua kan masih ada ya, seolah-olah ngeklaim ya. Tapi saya menyebutnya itu ya termasuk peradaban tua. Oke. Dan masing-masing negara kan gini Mas, soalnya Mas. Bumi yang kita pijak ini itu kan banyak daerah-daerah ya. Nah, ketika di sini ada peradaban, masa sih nggak ada peradaban kan gitu ya. Nah, bahkan pernah ada di TS itu pernah seminar ya, waktu itu sebenarnya Pak Andang Baktiar dan Pak Danilman, Profesor Lipi waktu itu ya. Itu jadi justru kalau dulu teori peradaban manusia, kita ini dari luar masuk ke negeri kita, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Padahal dibalik. Kita yang negara Indonesia ini ya, itu teori Sundalen itu ya, ketika Pulau Sumatera masih gabung dengan Jawa sebelum terpecah karena mencairnya kutub itu ya, Antartika, itu justru peradaban kita dari sini menyebar keluar. Itu teorinya malah kebalikannya, karena satu-satunya di dunia
yang suhu iklim yang paling cocok dan enak untuk peradaban itu Nusantara. Nusantara. Lihat di luar itu ada musim salju, dingin, musim apa. Indonesia cuma 2 musim. 2 musim. Musim hujan, musim panas. Iya. Terus hawa iklimnya kan enak, sejuk Mas ya. Lihat nggak terlalu dingin nemen, tapi sejuk, enak itu. Sejuk itu kan seger gitu ya. Nggak terlalu dingin, yo kaku, nggak ada peradaban, tapi nek sejuk itu masih ada pohon-pohon, ada hewan dan lain-lain itu Mas. Ya. Gemah Ripah. Makanya salah ada undang Gemah Ripah Lo Jinawi itu. Nah,